saya mau tanya tentang ahli waris. Uh, dalam Allah telah menentukan dalam Al-Quran kan firman-Nya mengatakan kalau ahli waris kita sudah tertera dalam An-Nisa, dalam beberapa ayat An-Nisa itu sudah ditentukan. Bagaimana di zaman sekarang ini kita sangat sulit menerapkan tentang pembagian waris itu. Mungkin karena ketidakriduan dari masing-masing. Jadi maksud saya pernah membaca satu hadis yang tidak tahu itu asli apa palsu, mengatakan kalau seorang ahli ibadah tidak melaksanakan waris sesuai dengan ditentukan oleh Allah dalam An-Nisa itu, walaupun dia beribadah 70 tahun, dia akan dilemparkan ke api neraka. Dan seorang ahli maksiat ketika dia melaksanakan ketika akhir hayatnya dia melaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, dia akan ditempatkan di surga. Apakah itu betul? Bagaimana? Terima kasih. Ya, jazakallah khair. Terus sekarang jadi ahli maksiat, terus berencana waris sesuai dengan surat An-Nisa. Baik, itu ciri-ciri hadis bermasalah biasanya. Ya. Hadis bermasalah itu amalan ringan, pahala banyak tuh. Ya, banyak tuh. Pernah dengar ini enggak? Orang yang bangun di malam pertengahan Sya'ban, kemudian dia menunaikan sholat, ya sekian rakaat, lalu dia membaca surat Al-Ikhlas sekian, maka dijamin baginya untuk memilih 8 pintu surga dan dibebaskan dari 7 pintu neraka. Pernah seperti itu? Pernah dengar? Itu hadisnya termasuk hadis palsu juga. Ya, hadis palsu. Bukan nggak boleh bangun silahkan. Bangun silahkan, maksimalkan sholat, boleh. Sholat malam silahkan. Banyak sahabat-sahabat menghidupkan malam Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Banyak. Cuma yang digunakan acuan jangan yang hadis palsu atau hadis-hadis bermasalah. Gini, jika ada yang belum paham tentang syariat dan berpotensi menolak, maka dipahamkan. Bagaimana cara memahamkannya? Turunlah Quran surah ke-16 ayat 125. Di sini Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Jika ada orang belum mengerti pada jalan Rabbu, maka ajak, tunjukkan dia pertama dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu punya banyak arti. Satu, sikap bijak, sifat dan sikap yang bijak. Orang kalau keras, jangan dilawan dengan keras lagi. Al-hadidu bil hadidi yuflah. Orang Arab mengatakan batu ketemu batu, kemungkinan salah satu atau keduanya pecah. Fir'aun itu keras, Musa nggak kalah tegas. Musa itu tegasnya luar biasa, tenaga kuat, 10 kali tenaga orang kuat biasa. Tampar Nabi Musa, meninggal seketika. Baru ditampar, meninggal seketika. Nabi Musa punya sahabat malaikat maut, nyamar jadi laki-laki, masuk ke rumahnya tanpa permisi. Begitu masuk ditampar, matanya keluar. Di hadis Muslim, ya memang untuk menunjukkan bahwa saya memang datang nggak permisi. Malaikat maut mana ada datang ngasih kode dulu, ya. Baik. Jadi ini gambaran. Ketika ditugaskan bertemu dengan Fir'aun untuk berdakwah, turun Quran menunjukkan pada Nabi kisahnya surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Perhatikan kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa Harun pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang dari kedudukan. Coba dakwahi dia dengan lembut, dengan halus. Mungkin dengan kelembutan itu jadi cara yang baik membuat dia sadar bahwa salah dan dia mulai merasa takut dengan Allah. Kembali sadar lagi. Bayangkan Fir'aun yang hobinya bunuh orang saja, baru lahir dibunuh kalau laki-laki, Quran surah kedua ayat 49, pernah ngaku Tuhan ana rabbukumul a'la, masih diperintahkan kepada Musa dan Harun untuk bersikap lembut kepadanya. Maka bagaimana dengan keluarga atau saudara kita yang bukan Fir'aun dan kita yang bukan Musa dan Harun? Maka datanglah kepadanya, tunjukkan dengan cara yang lembut, dipahamkan. Kenapa syariat ini mesti dipraktikkan dalam kehidupan, dalam pembagian warisan. Baik, kemudian setelah itu, cari pemahaman. Bagaimana cara memahamkannya? Pelan-pelan teman-teman. Sekarang apa alasannya, logikanya? Tradisi misalnya, saya pengen pertahankan ini. Kenapa? Saya pengen 2, laki-laki 1, perempuan 1. 2:1 kita tolak, karena nggak sama misalnya. Sekarang orang gender bilang begitu. Nah sekarang, coba duduk dulu baik-baik, yuk kita ngaji dulu. Dengarkan dulu, kenapa laki-laki mesti 2, perempuan mesti 1? Terangkan supaya hikmah masuk di situ. Ini yang dimaksud mau'izatul hasanah. Apa yang alasan paling logis? Kita masukkan sebetulnya harta itu dalam pandangan Islam itu bukan poin yang paling utama. Semua akan meninggal, semua akan pulang. Allah membagi porsi ini untuk bekal kita supaya menjalani kehidupan dengan lebih baik. Sebetulnya laki-laki diberi 2 karena laki-laki punya 2 peran, sedangkan perempuan 1 peran. Apa peran laki-laki itu? Pertama, modal yang diterima dari 2 itu, 1 itu dipakai modal untuk berusaha. Yang dengan usaha itu dibawa ke rumah untuk dibagikan.
Sedangkan yang satu yang dari dia itu tetap dipakai juga bersama di keluarganya. Karena dia punya beban untuk mencari nafkah, maka mesti ada modal yang dia gunakan untuk bekerja mencari nafkah itu. Itu yang dimaksud Quran surah keempat ayat 34. Perempuan tidak punya tuntutan untuk mencari nafkah. Makanya keadilan Allah menjadikan sebetulnya laki-laki satu, perempuan satu. Cuman tambahan satu untuk laki-laki supaya dia punya modal untuk bisa mencari nafkah yang itu digunakan sebagai perangkat dia di situ. Dan pada akhirnya dibawa lagi kembali kepada keluarganya. Jadi sebetulnya hikmah ini yang disampaikan dengan baik sehingga masuk penerimaan kepada bagian warisnya. Sekarang kalau sudah masuk, duduk sama-sama. Mau'izah hasanah, dengarkan orang misalnya, minta pendapat orang ketiga. Jadi kata Al-Quran, kalau ada persoalan di rumah yang nggak selesai dengan keduanya, maka cari orang paling bijak yang bisa mendudukkan perkara itu. Jangan dua-duanya berdebat, tidak akan selesai. Itu disebut di Quran surah keempat ayat 35, paling kiri pertengahan. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ya kata Allah, di dalam kasus rumah tangga, kalau suami istri pun ada persoalan atau yang lain dan sulit terpecahkan di dalamnya, bahkan khawatir pecah hubungan di dalam, maka cari orang bijak. Kalau di keluarga ada, minta pendapat. Kalau tak ada, cari orang luar. Yang bijak, dudukkan di situ minta pendapat. Kalau sudah paham dengan itu semua, mungkin ada perdebatan. Karena itu kalimatnya disusulkan dengan kalimat wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun mesti diskusi, cari argumentasi yang bisa dicarikan solusi untuk maslahat bersama. Kalau semua sudah diterangkan dan bisa diikuti, alhamdulillah, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan kasih jalan. Tapi kalau ada hijab yang sangat kuat yang menghambat dia mempraktikkan, ada hijab. Hijab itu dua. Satu, perbuatan maksiat. Orang kalau kebanyakan maksiat, nanti cahaya hatinya tertutup. Nakah sauda namanya dalam hadis Muslim. Tertutup tuh. Ya, dia bermaksiat. Mata sering melihat yang haram. Jadi melihat yang baik lagi nggak bisa lagi. Ngelihat Quran nggak bisa. Ngelihat orang ke masjid nggak ada sentuhan. Karena sering melihat maksiat. Tapi kalau dipakai yang halal-halal, lihat masjid, lihat Quran, nanti yang jelek nggak akan mau lagi. Ini sudah otomatis. Yang kedua, harta haram. Harta haram itu kalau masuk ke mulut, tembus ke perut, beredar dengan daging, ke semuanya masuk, maka nanti itu yang paling bahaya. Quran surah 6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra. Masuk ke telinga jadi sumbatan. Jadi dia nggak bisa dengar, adzan berkumandang susah. Subuh sulit bangun. Ya, maaf, masuk ke mata wa ala absarihim ghishawah, terhalang. Kalau sudah ini masuk dan diterangkan pun nggak bisa-bisa, maka di situ kemudian, maaf, hisabnya kembali kepada sikap masing-masing. Anda ingin menerapkan, ambil bagian Anda sesuai. Kalau tidak, kemudian Anda bisa relakan atau ambil, dan resiko orang yang menerapkan sesuai dengan apa yang ia kemudian ingin ambil sendiri, maka hisabnya berlaku bagi dirinya. Sementara Anda sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang sudah Anda terima. Misal, bagian Anda seharusnya 1 juta, tapi karena tradisi Anda dapat 500.000. Dan sulit untuk kemudian dibenarkan di keseluruhannya. Orang sudah ngambil, maka Anda ambil yang 500.000, yang sisanya Anda niatkan di sini untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Anda sudah berusaha. Maka bagi Anda ditetapkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang lain hisabnya akan berlaku untuk mereka. Apa hisab yang berlaku? Hati-hati, saya ingatkan, harta waris itu sangat berbahaya jika tidak dibagikan dengan benar. Dia akan jadi racun yang sangat berbahaya. Warisan kalau tak dibagikan dengan benar, maka dia akan menghancurkan kepada harta-harta yang lainnya. Itu sudah rumus. Satu. Yang kedua, orang yang rebutan warisan itu melakukan 3 pelanggaran sekaligus. Pelanggaran pertama, dia berdosa kepada Allah kalau melanggar hukumnya. Pelanggaran kedua, maaf, dia bermasalah dengan orang tuanya, bahkan yang telah wafat dan tidak punya kemampuan untuk minta maaf karena orang yang sudah wafat. Dan yang ketiga, dia memutus silaturahim di antara ahli waris itu. Makanya ada ulama yang mengatakan orang yang rebutan, sengaja rebutan warisan itu seperti ahli neraka yang jalan-jalan di muka bumi. Karena itu saya sarankan pertama berdoa kepada Allah untuk melembutkan setiap hati. Praktekkan tadi dengan cari orang bijak untuk menerangkan. Setelah itu kemudian disampaikan dengan baik, dibagikan sesuai hukum syariat. Sekalipun kemudian solusi terakhir ingin dibagi secara adat, ikutilah hukum syariatnya. Bagikan secara syariat. Setelah itu kalau sudah hak masing-masing saling bersedekah misalnya untuk memenuhi kebutuhan adat. Kalau itu cari jalan selamat yang paling pertengahan. Wallahu taala a'lam.